bersama kami pemirsa di news.pol, www.newstvmobile.com. Masih kami buka untuk Anda yang memberikan komentar. Dan mungkin penasaran, saya mau tetapkan satu peraturan, boleh ya Bang Ege ya? Ya. Mungkin dari para narasumber yang hadir pada malam hari ini, saya mau minta, bukan sumbangan sih sebenarnya, ini Bukan. denda. Lebih kepada denda sebenarnya, kalau mengeluarkan pernyataan yang bersifat tendensius. Tendensius. Ya. Kita sudah pernah memulai tradisi ini ya di mana-mana dan sekarang kita bawa ke sini. Oke, ini dendanya berupa rupiah ya, jangan sampai menular ke dolar. Ini Pak Margarito, ini idenya Mas Effendi ya. Ini bentuk daripada membatasi kita sebenarnya. Enggak, saya itu sayang sama kalian. Oh iya. Daripada kalian kena pasal penghinaan, lebih baik menahan diri dengan memasukkan rupiah. Gunakanlah rupiah katanya begitu ya. Boleh berapa dendanya Bang Ege? 5.000 wajib, 5.000. 5.000. Nanti akan kita gunakan. Boleh dilihat dong Kalau ekspresinya. itu kalau kita menghina orang, Iya, kita tendensius, kalau enggak kan? Enggak. Aku diam aja lah. Jadi nanti kita gunakan untuk membantu calon di pilkada yang kita anggap baik tapi kurang suntikan dana pemodal. Jalan keluarnya sekarang dari korupsi di pilkada. Sekarang silakan. Kalau tadi Kodari cerita tentang modal sosial, saya sejak 2004 ketika keluar pendapat Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika, dengan National Democratic Institute-nya menyatakan pemilu 2004 adalah pemilu di mana negara yang mayoritas Muslim, demokrasi liberal telah menang. International Herald Tribune. Wah, dahsyat kan? Saya langsung terkejut di situ. Wah, ini berarti ada sesuatu yang dipukul di balik berita International Herald Tribune. Yang dipukul adalah modal sosial dikecilkan dan yang dibesarkan adalah modal finansial kalau pakai istilah Kodari tadi. Artinya bergerak dari 99 ke 2004 dan sampai dengan 2014 dalam cara pandang Joe Klein, dalam cara pandang bagaimana apa yang disampaikan oleh Jimmy Carter dia itu. Dia tendensius nggak terhadap Jimmy Carter? Belum. Saya Dia tendensius, denda. Kalau saya tendensius, saya tidak punya referensi. Itu bedanya. Saya bicara dengan referensi, jadi tidak ada tendensi. Jadi yang tendensius ini Mas Kodari. Sebetulnya rumus saya tendensius menyerang dia. Nah, dari sana saya melihat bahwa sesungguhnya tiap periode pemilu yang terjadi adalah membesarnya modal finansial ketimbang modal sosial. Itulah kemudian judul buku saya, Selamat Datang di Negeri Amburadul. Seorang Jokowi itu pindah dari Solo ke Jakarta, berapa modalnya? Betul. Dia terpilih kembali sebagai wali kota di Solo dengan perolehan suara 90% dengan modal apa? Modal SMK, mobil SMK. Makan siang dengan apa para Dan dengan catatan 12 Mei 2012 SMK Iya. ditanya, kapan diekspor ke Jepang? Iya. Itu duta besar Jepang yang bertanya. Iya. Apa artinya? Iya. Modal sosial yang dimiliki Jokowi lewat SMK itu dipukul. Iya. Itu menarik di situ. Jadi kalau memang dasar modal sosialnya demikian kuat di balik SMK itu, dan SMK itu dipukul oleh duta besar dengan pertanyaan, duta besar Jepang yang ngomong nih, kapan SMK diekspor ke Jepang? Kapan tanggal berapa itu? 12 Mei 2012. 2012. Tapi serangan Jepang tidak menggagalkan Jokowi untuk menjadi presiden Republik Tentu Indonesia. saja karena banyak proyek dari yang diberikan kepada Jepang. Ini tendensius ya nih, ini tendensius. Lagi. Oke. Ini nggak benar nih. Ini nggak benar nih. Ini ada orang dikena denda kok girang banget. Orang gini. Saya mau tambahkan, ya. Ini kalau menyerang kena denda. Kalau saya tadi muji, 5.000 buat saya. Enggak, Margarito, cara mengatasinya apakah mungkin diatasi atau tidak? Tidak mungkin. Saya taruh dulu di sini. Belum. Saya bilang, enggak, karena tidak akan ada pemilu tanpa uang, tidak akan ada pemilu tanpa cukong. Oh ya. Ini tidak akan ada pemilu yang dibilang Kudori tadi ya. Sebentar. Itu kekecualian yang istimewa. Tadi kasih Yang duit umum didenda pakai adalah cukong. yang umum adalah Langsung sekaligus. pemilu itu yang namanya memilih yang melibatkan banyak orang itu sama dengan duit. Mesti ada cukong. Setuju? Oke. Setuju. Tidak ada cukong. Ini modal saya ini. Begini. Kita kembali lagi ke saya tidak setuju modal sosial. Ini kan kita mesti lawan tadi. Kalau trennya semakin meningkat modal finansial,
Nah yang mesti kita lakukan sekarang itu bagaimana membesarkan modal sosial. Iya. Dan bukan tidak ada contoh Iya, kita di Republik Iya, ini. Gitu. betul. Itu satu. Siapa tuh? Yang kedua kita perlu melahirkan kembali orang-orang seperti Ridwan Kamil tadi, seperti Bu Risma. Ya. Yang diharapkan mereka itu menjadi inspirasi bagi perubahan di daerah-daerah. Itu yang mau kita bangun hari ini sebetulnya. Melalui proses pilkada ini gitu. Iya. Nah karena itu memang bayangan saya ketika mau maju kemarin itu partai politik yang pimpinannya ngomong di berbagai televisi tidak ada mahar, maka ini harapan baru gitu. Artinya mereka mau memperbanyak orang-orang seperti Ahok, seperti Bu Risma, seperti Ridwan Kamil, seperti si ini Ada di Profesor Bantaeng dan Sabari sebagainya. di Baru. Nurdin Abdullah. Ya, Iya, Nurdin Nurdin Abdullah di Baru. Abdullah. Jadi kalau kita punya seperempat saja dari total kabupaten ini kita punya orang-orang seperti itu, maka Indonesia ini akan diperbaiki dari itu yang mau kita bangun. Betul, tapi gini, ini saya mau Dan luruskan semangat dulu. itu tidak bisa hanya dari satu pihak, Pak. Betul, setuju. Karena modal, Kecil ya, karena kemarin. modal Minimal sosial, begini, minimal karena modal begini. sosial besar. Minimal begini, Pak Jokowi. Itu nanti kita bisa hitung lah. Kita di luar Rego. Oke. Minimal Pak Jokowi tidak punya beban utang pada dirinya sendiri yang dia merasa harus bayar begitu. Kepada orang-orang selama masa kampanye nggak ada. Ya, ada perasaan itu, masa. ada kemungkinan itu. sekali nggak ada. Ada kemungkinan. Tapi maksud saya itu Tendensius. kembali. Lagi dong. Sebentar. Itu dendanya 2 kali lipat karena tendensius banget. Jadi sudah sampai pada level presiden pun hal-hal seperti ini bisa terjadi. Tadi kita sudah naik turun kan. Kalau kita jangan contoh presiden lah. Enggak, jangan contoh presiden. Yang saya khawatir sebetulnya optimisme ini pada hari-hari ini memang menghadapi tantangan yang makin besar. Karena baru-baru ini ada acara kumpul-kumpul lah. Ya saya tidak sebut sebagai muktamar tapi kumpul-kumpul lah ya gitu ya. Itu juga indikasinya mulai mengarah ke sana dan itu sangat memprihatinkan. Mengarah ke sana itu maksudnya gimana? Mengarah kepada logika-logika yang antara dua modal tadi harusnya yang beredar di sana adalah modal sosial, tapi mulai tergerus oleh modal yang satunya lagi. Karena tidak menyebutkan tempatnya dan peristiwanya aman. Aman. Baik, di ujung segmen ini boleh nggak pertanyaannya berubah menjadi seperti ini? Dalam kondisi kita melakukan perang terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan ke depan itu, ditambah dengan memperbanyak pengecualian-pengecualian, mempertinggi modal sosial, dalam masa sampai 9 Desember ini, rakyat dapat apa sebetulnya? Secara ekonomi, rakyat dapat apa? Rakyat Yang tukang bikin kaos pasti senang. Ya. Yang kafe-kafe pasti senang karena banyak orang yang akan datang. Kalau Banyak kafe ya. acara. Kafe-kafe di kampung-kampung. Tapi kalau nih. kaos belum tentu. Oh iya. Kalau kaos belum tentu. Lu. Kalau kaos bisa saja mereka impor dari Cina karena lebih Ya, murah. Padahal itu yang aku harapkan Tapi sebenarnya. saya akan Sablonnya tetap. Iya. Tetapi Kalau kaosnya tetap dari Cina karena Iya, lebih murah. betul. Dalam pengalaman pemilu 2009 dan pemilu kemarin, Oke. atribut-atribut kampanye yang diimpor itu jauh lebih murah murah. daripada yang dibikin oleh Daripada dibikin. Saya nggak teman-teman nyangka yang loh, ada Mas di Iksanudin sana. ini sampingannya ngimpor kaos. Jangan namanya udah diambil. mengamati. Wah, tadi Ini tidak beauty. masa menuduh Iksanudin Nursi impor kaos. Ya, selanjutnya jadi selain kaos mungkin ya adalah yang Ya, dapat adalah, sablon-sablon. ya. Apalagi? Waktu kampanye kan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dorong-dorong gerobak gitu yang Ya. dapat dikit-dikit. Gitu cukup lah. Termasuk maksud saya makanan jumlah makanan yang disajikan makanan dalam disajikan pertemuan-pertemuan. pertemuan. Catering, Ada segala catering, macam. Macam-macam bisa. Ada lah, Bisa muncul Bisa juga potong di situ. sapi, bisa Iya, macam-macam. kenduri macam-macam itu kan melahirkan Iya, juga. iya, Jadi iya. sejak dari 24 Agustus sampai 9 Desember ekonomi Iya. kita akan hidup. Termasuk penyewaan sound system, ya kan? Putaran Iya, iya, iya. di tempat-tempat yang Sewa tidak ada kendaraan. sewa kendaraan, termasuk tempat-tempat yang tidak ada listrik pakai diesel, sewa diesel. Itu kan juga punya Jadi ekonomi kita akan bergerak, perlambatan akan teratasi sedikit. perlambatan teratasi sedikit. Gitu. Kita berharapnya di situ. Makanya tadi saya bilang Alhamdulillah. ada oli yang turun di tengah likuiditas pakai bahasa ekonomi. Ada di tengah likuiditas sedang kering. Gitu bahasanya. Saya terakhir Pak Margarito yang namanya ongkos Jangan politik. mancing-mancing, Wel, nanti ini salah. jangan mancing. Habis nih duit nih, habis nih. Kalau dia karena dia modal yang besar, dia mesti usaha balik modal dan karena itu pemerintahannya amburadul, terus kita kritik masuk penjara. Nah, Karena sebentar lagi ada pasal penghinaan tidak saja presiden, tapi bisa jadi gubernur dan bupati. Terhadap anggota dewan gimana? Hah? Terhadap anggota dewan gimana? Penghinaan nggak?
Kalau mereka sih nggak terlalu peduli begitu. Oh, berarti artinya kualitas anggota dewan jauh di bawah para pemimpin-pemimpin itu ya. Dua-duanya kan kena. tidak Kalau ini jelas dua-duanya tidak selenggarakan pemerintahan, yang eksekusi segala macam kebijakan itu kan pemerintah, eksekutif, gubernur, bupati dan wali kota. Loh, dewan juga kan melahirkan jadi kalau kebijakan. mereka tidak bagus pemerintahannya dan kita kritik, penjara. Yang jelas begini, kalau ada pasal itu saya sudah tidak khawatir karena abang pengacara saya bang, makasih bang. Iya. Jangan sampai yang pengacaranya duluan masuk. Ini juga berat. Oke. Berarti harus didukung sama beliau ini kan banyak masa semua. Ini yang apa pasal penghinaan itu bisa kita bahas ya di episode mendatang ya. Oke, berarti harus ada pelajaran yang bisa didapat oleh masyarakat begitu ya. Kalau dari sisi ekonomi mungkin perlahan bisa menutupi perlambatan ekonomi begitu ya, Pak Ihsanuddin ya. Tapi dari sisi politiknya juga harus ada pelajaran dong untuk masyarakat juga begitu ya. Pilkada serentak bukan berarti tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Tendensius mesti bayar. Kalungnya. Ya. Nah, yang lebih penting adalah sekarang ini kan kita baru pakai rupiah sesuai dengan anjuran Pak Presiden. Ya. Ternyata dalam pilkada dolar juga main. Wah, ini yang mau dibahas di segmen selanjutnya nih ya. Pak Ihsanuddin tetap bersama kami ya, Ya, di sini ya. Kodari Mas Kodari juga juga tetap, ya. ya. Tapi pertanyaan saya ini mau dibawa kemana Bang Ege? Kita akan membantu calon-calon pilkada yang kurang pemodal tapi baik. Ke arah sini? Oh bukan. Saya tidak jadi. Oh dia tidak. Satu hal yang pasti pelajaran dari tahun ini adalah contohilah Ibu Risma, contohilah Ridwan Kamil dan yang lain. Ya. Oke. Begitu bagusnya mereka sehingga orang ketakutan. Ya. Masuk. Ini bagus. Sudah berusaha loh akan dicontoh oleh Pak Sebastian Salang ya. Ya. Saya tidak ngomong sama Bapak waktu itu karena saya tahu Bapak melakukan survei, takut tidak objektif. Oke baik, Jadi kita tidak harus beliau juga. ya kita harus akhiri segmen ini ya kaitan dengan pilkada serentak. Kita kembalikan lagi kepada Anda rakyat masyarakat Indonesia bagaimana nanti bisa memilih dalam pilkada serentak. Pak Sebastian Salang terima kasih sudah hadir, Pak Margarito terima kasih. Terima kasih juga untuk sumbangannya. Baik kita akan kembali hadir lagi di hadapan Anda pemirsa di News.pol sesaat lagi. Soalnya, biar pemerintah, biar Pak Jokowi dengar, berapa banyak orang Indonesia yang kira-kira pada bulan Desember nanti itu akan mati kelaparan. Ya ku lihat